Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Grafiandilan dari kelas 3 TMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa data statistik dengan judul distribusi, frekuensi, ukuran pemusatan data atau penyebaran data. Lanjut. Di sini saya ada sampel yaitu data nilai RPM atau spindle machine price. Nah, sebelum membuat tabel distribusi, di sini saya ada langkah-langkahnya yaitu menentukan nilai terbesar dan nilai terkecil. Yang dimana nilai terbesar saya yaitu ada di 84 dan nilai terkecil saya ada di 55. Lanjut. Di sini ada jangkauan atau rank dengan rumus R sama dengan data nilai tertinggi dikurang data nilai terkecil. Yaitu tadi nilai data tertinggi saya yaitu 84 dan nilai data terkecilnya yaitu 55. Jadi 84 dikurang 55 dapatlah 29. Nah, di sini ada itu banyaknya kelas dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,32 dikali log N. Yang dimana keterangannya yaitu di sini K itu sama dengan banyak kelas, N itu sama dengan banyak data. Jadi K sama dengan 1 plus 3,322 dikali log N sama dengan 1 plus 3,322 dikali log 50, yaitu dapatlah 6,64, saya bulatkan menjadi 7. Di sini ada distribusi frekuensi, yaitu panjang kelas atau interval. Yang dimana rumusnya yaitu I sama dengan R dibagi K. Keterangannya yaitu di sini K itu banyak kelas, R itu jangkauan atau rank, I itu panjang kelas atau interval. Jadi masuk ke sini I sama dengan R dibagi K sama dengan 29 dibagi 7, dapatlah 4,14. Jadi untuk memudahkan perhitungannya saya bulatkan menjadi 5. Lanjut. Di sini ada batas atas dan batas bawah. Yang dimana rumusnya BB plus I dikurang 1. Yaitu di sini nilai terkecil dari data hasil penelitian yaitu 55. Maka batas bawah adalah 55. Dan batas atas adalah 55 plus 5 dikurang 1 sama dengan 59. Untuk mencari kelas bawah kelas selanjutnya adalah batas atas kelas sebelumnya plus ditambah 1. Di sini kelas pertamanya yaitu 55 sampai dengan 59. Kelas keduanya yaitu 60 sampai dengan 64. Kelas ketiganya yaitu 65 sampai dengan 69. Kelas keempatnya yaitu 70 sampai dengan 74. Kelas kelimanya 75 sampai dengan 79. Dan kelas keenamnya yaitu 80 sampai dengan 84. Lanjut. Nah, di sini ada tabel lagi kelas interval dan frekuensi. Di sini frekuensinya dari 55 sampai dengan 59 itu ada 10. Dan kelas interval 60 sampai dengan 64 frekuensinya ada 10. 65 sampai dengan 69 itu frekuensinya ada 8. 70 sampai dengan 74 itu frekuensinya ada 7. 75 sampai dengan 79 itu frekuensinya ada 8. Dan 80 sampai dengan 84 frekuensinya ada 7. Lanjut. Nah, dari tabel distribusi di atas dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut. Bahwa batas kelas bawah itu adalah 55, 60, 65, 70, 75, 80. Batas kelas atas itu adalah 59, 64, 69, 74, 79, dan 84. Tepi bawah adalah 54,5, 59,5, 64,5, 69,5, 74,5, dan 79,5. Dapat 54,5 ini dari 55 dikurang 0,5 dapatlah 54,5. Dan 60 dikurang 0,5 dapatlah 59,5. 65 kurang 0,5 dapatlah 64,5. 70 kurang 0,5 dapatlah 69,5. 75 kurang 0,5 dapatlah 74,5. Dan 79 ini dapatnya dari 80 dikurang 0,5 dapatlah 79,5. Lanjut, di sini ada tepi atas. Tepi atasnya yaitu
59,5, 64,5, 69,5, 74,5, 79,5, dan 84,5. Nah, dapat 59,5 ini dari 59 ditambah 0,5 dapatlah 59,5. 64 ditambah 0,5 dapatlah 64,5. 69,5 ditambah 0,5 dapatlah 69,5. 74 ditambah 0,5 dapatlah 74,5. 79 ditambah 0,5 didapatkanlah hasilnya 79,5 dan 84 ditambah 0,5 hasilnya 84,5. Nah, di sini ada titik tengah. Titik tengahnya yaitu 57, 62, 67, 72, 77 dan 82. Nah, dapat hasil 57 ini dari mana? Dari 55 ditambah 59 bagi 2 dapatlah hasilnya 57. Sama dengan yang lain 60 ditambah 64 dibagi 2 hasilnya 62. 65 tambah 69 hasilnya 65 tambah 69 bagi 2 hasilnya 67. 70 ditambah 74 dibagi 2 hasilnya 72. 75 ditambah 79 dibagi 2 hasilnya 77. Dan yang terakhir 80 ditambah 84 bagi 2 hasilnya 82. Lanjut. Di sini ada tabel distribusi frekuensi kelompok, tabel kayak tadi. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi relatif. Yang dimana rumusnya FR sama dengan F pertama per N dikali 100%. Di sini kelas pertamanya saya dapatkan F-nya tadi 10 per 50, N-nya 50 dikali 100% hasilnya 20%. Kelas keduanya masih sama yaitu frekuensinya 10 per 50 dikali 100% hasilnya sama dengan 20%, sama kayak kelas yang pertama tadi hasilnya. Kelas ketiganya itu yaitu frekuensinya yaitu ada 8. Di sini 8 frekuensinya. 8 per 50 dikali 100% hasilnya 16%. Di kelas keempatnya itu frekuensinya ada 7. Sini 7. Jadi 7 per 50 dikali 100% sama dengan 14%. Nah, dimasukkan ke dalam tabel hasilnya seperti ini. Jadi kelas pertama itu 20%, kelas ketiganya itu kelas keduanya itu 20%, kelas ketiganya itu 16%, kelas keempatnya 14%, kelas kelimanya 16% dan kelas keenamnya 14%. Mungkin bisa teman-teman pahami. Mungkin kita bisa lanjut. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, di sini setiap kelasnya ada saya anggap dengan abjad, dengan huruf abjad. Di sini 55 sampai dengan 59 itu saya anggap sebagai A, 60 sampai 64 saya anggap B, 65 sampai 69 saya anggap C, 70 sampai dengan 74 saya anggap D, 75 sampai dengan 79 saya anggap E, dan yang terakhir 80 sampai dengan 84 saya anggap F. Nah, lanjut. Di sini frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu yang pertama-tama itu ada A plus B plus C plus D plus E plus F, B plus C plus D plus E plus F, C plus D plus E plus F, D plus E plus F, E plus F, dan yang terakhir ada F. Nah, yang dimana tadi A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F yaitu 10 tambah 10 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 7 yaitu hasilnya 50. Selanjutnya B tambah C tambah D tambah E tambah F dapatlah 40. C tambah D tambah E tambah F dapatlah 30. D tambah E tambah F dapatlah 22. E tambah F dapatlah 15. Dan F sendiri dapatlah 7. Dan F sendiri yaitu hasilnya 7. Mungkin teman-teman bisa mengerti. Mungkin kita bisa lanjut. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Sama kayak tadi, kita anggap setiap kelasnya itu dengan huruf abjad. Tapi di sini yang bedanya, awalnya itu ada A, di kelas yang keduanya itu ada A plus B, di kelas yang ketiganya itu ada A plus B plus C, di kelas yang keempatnya ada A plus B plus C plus D, di kelas yang kelimanya ada A plus B plus C plus D plus E,
Dan yang di kelas yang terakhir tuh di kelas 6 ada di A plus B plus C plus D plus F plus E plus F. Nah, lanjut. Sini A itu sendiri yaitu 10, A plus B-nya itu 10 tambah 10 20. Dan di kelas ketiganya tuh A plus B plus C plus A plus B plus C itu 10 tambah 10 tambah 8 dapat hasilnya 28. Di kelas yang keempatnya itu 10 atau A plus B plus C plus D dapat hasilnya 35. Di kelas yang kelima A plus B plus C plus D plus E dapat hasilnya 43. Dan yang terakhir yaitu di kelas 6-nya atau di kelas terakhir 10 ditambah atau A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F dapat hasilnya 50. Mungkin teman-teman bisa mengerti. Dapat kita lanjut. Nah, di sini ada pemusatan data atau MEAN atau rata-rata. Nah, di sini dapat ada tabel sama seperti tadi, ada kelas, ada frekuensi, dan yang berbeda di sini itu ada terdapat nilai tengah atau XI. Jadi XI ini sama dengan nilai tengah. Nah, sama yang saya sebutkan tadi, dalam mencari nilai tengah itu adalah 55 ditambah 59 dibagi 2 dapatlah 57. Sama lanjut yang keduanya yaitu 60 ditambah 64 dapatlah hasilnya 62. 65 ditambah 69 dibagi 2 hasilnya 67. 70 ditambah 74 hasilnya 72. 75 ditambah 79 bagi 2 hasilnya 77. 80 ditambah 84 dibagi 2 hasilnya 82. Nah, FXI ini bagaimana maksudnya? Jadi F ini frekuensi dikali nilai tengah. Nah, frekuensi kita kan ada 10. Di sini nilai tengahnya ada 57, jadi tinggal dikalikan saja. 10 kali 57 hasilnya 57. 10 dikali 62 hasilnya 620. 8 dikali 67 hasilnya 536. 7 kali 72 hasilnya 504. 8 kali 77 hasilnya 616. 7 dikali 82 hasilnya 574. Nah, di sini masuk ke rumus. X itu X bar sama dengan sigma F XI per sigma F sama dengan tadi sigma F-nya atau totalnya itu ada 3420. Jadi kita masukkan saja 3420 dan sigma F-nya itu di sini. Sigma dari frekuensi ini, total dari frekuensinya yaitu ada 50. Jadi 3420 dibagi 50 sama dengan 68,4. Ya, lanjut. Di sini ada median atau nilai tengah yang dimana rumusnya ME sama dengan tepi batas bawah plus V dalam kurung setengah N atau 1/2 N dikurang FK per F. Yang dimana tadi saya dapatkan N-nya yaitu 50, jadi 1/2 dikali 50 dapatlah hasilnya 25. 25 itu berada di kelas 60 sampai dengan 64 di sini. Kita lihat 60 sampai 64. Nah, tapi batas bawahnya yaitu 59,5, dapat 59,5 itu dari 60 dikurang 0,5 dapatlah hasilnya 59,5. Dan untuk frekuensinya kita ambil 10 di sini 10 frekuensinya. Panjang kelasnya yaitu 5. Frekuensi kumulatifnya yaitu 10 ditambah 10 sama dengan 20. Lanjut masuk ke rumusnya tadi. ME sama dengan tepi batas bawah ditambah V dalam kurung 1/2 dikali N dikurang F kumulatif atau frekuensi kumulatif per F. Di sini dapatlah 59,5 ditambah 5 dikali 25 kurang 20 per 10. Dapatlah hasilnya 59,5 ditambah 2,5 sama dengan 62. Oke, bisa kita lanjut. Di sini ada modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Modus. Atau nilai yang paling banyak muncul. Jadi rumus modus itu adalah MO sama dengan seperti biasa tepi batas bawah plus P dikali D1 per D1 ditambah D2. Di sini tadi di tabel tadi saya mendapatkan modusnya 2 karena
di kelas satunya itu muncul 10 dan di kelas yang kedua atau di kelas 60 sampai dengan 64 muncul 10 juga. Jadi saya dapatkan TB sama dengan atau tepi batas bawahnya 54,5. Dari TB ini didapatkan dari 55 kurang 0,5, dapatlah 54,5. D1 itu adalah 10 dikurang 0 sama dengan 10. Nah, dapat 0 ini dari mana? Dari 0 ini didapatkan dari sebelum di atas nilai di atas kelas modus 5,59 itu kan tidak ada. Jadi saya anggap sebagai 0. Saya anggap 0, jadi tidak ada. Jadi 10 dikurang 0 sama dengan 10. D2 sama dengan 10 kurang 10 sama dengan 0. Jadi kelas 1 atau kelas 55,9 dikurang kelas selanjutnya. Dikurang kelas 60,64. Jadi 10 kurang 10 sama dengan 0. Nah, di sini masuk rumus MO sama dengan TB per P atau TB plus P dikali D1 per D1 plus D2. Nah, didapatkan hasilnya 54,5 plus 5 dikali 10 per 10 tambah 0. Hasilnya 54,5 ditambah 5 sama dengan 59,5. Nah, di sini untuk modus yang kedua yaitu berada di 60 sampai dengan 64. Sama seperti tadi, tepi batas bawah 59,5, D1 yaitu 10 kurang 10 sama dengan 0. Jadi 10 dikurang 10 sama dengan 0. D2-nya yaitu 10 kurang 8, yaitu ini 8 ini di kelas berikutnya sama dengan 2. Nah, masuk ke rumusnya sama kayak tadi rumusnya. Tinggal dimasukkan angkanya saja. Jadi 59,5 ditambah 5 dikali 0 per 0 tambah 2. Jadi hasilnya 59,5 ditambah 0, hasilnya 59,5. Mungkin bisa kita lanjut. Kuartil. Di sini ada kuartil itu ada 3. Di sini ada kuartil bawah atau Q1, ada kuartil menengah atau Q2, dan ada kuartil atas atau Q3. Nah, di sini rumusnya yaitu 1/4 N, Q1-nya 1/4 N, Q2-nya 2/4 N, dan Q3-nya 3/4 N. Nah, di mana rumus Q1 itu atau rumus kuartil bawah itu sama dengan TB atau tepi batas bawah plus panjang kelas per dikali 1/4 dikali N kurang FK per F. Kuartil menengah Q2 sama dengan 2/4 Q2 sama dengan sebelumnya Q2 sama dengan tepi batas bawah plus P atau panjang kelas dikali 2/4 N dikurang FK per F. Nah, lanjut. Untuk kuartil yang ketiga atau kuartil atas sama dengan seperti tadi tepi batas bawah plus panjang kelas dikali 3/4 N dikurang FK per F. Nah, lanjut. Di sini untuk mencari kuartil itu adalah di sini ada Q1 sama dengan TB plus P dikali 1/4 N dikurang FK per F. Nah, di sini didapatkan bahwa tadi saya dapatkan 1/4 N itu 12,5. Jadi berada di 55 sampai dengan 59. Jadi saya ambil 54,5 plus 5 dikali 12,5 kurang 10 per 10. Hasilnya 55,75. Di situ lanjut Q2-nya sama kayak tadi. 2/4 N ini saya dapatkan 25. Jadi 59,5 ditambah 5 kali 25 kurang 20 per 10 sama dengan 59,5 ditambah 2,5 hasilnya 62 hasilnya. Nah, di sini ada Q3 sama dengan T sama kayak tadi rumusnya, cuman berubahnya di 3/4 kali N. Nah, jadi 3/4 N ini saya dapatkan hasilnya 37,5. Jadi 69,5 plus 5 dikali 37,5 kurang 35 per 7 hasilnya 1,78. Jadi 69,5 ditambah 1,78 hasilnya 71,8. Lanjut. Di sini ada desil. Nah, kelas desil ini saya ambil di kelas yang kelima. Jadi 5/10 dikali N
Itu adalah rumus desil. Rumus desil itu adalah 1 atau I per 10 dikali N. Jadi sini saya dapatkan 5 per 10 kali N-nya yaitu 5 per 10 kali 50 adalah 25. Jadi berada di kelas, jadi desil yang kelima ini berada di kelas 65 sampai dengan 69. Yang dimana sama kayak tadi, tepi batas bawah, ada frekuensi, ada panjang kelas, ada frekuensi kumulatif. Jadi di sini lanjut saja masuk ke rumus 64,5 ditambah 5 dikali 25,25 dikurang 20 per 8. Dapatlah hasilnya 64,5 ditambah 3,1. Dapatlah hasilnya 67,6. Lanjut. Di sini ada persentil. Di sini persentil itu sama kayak desil juga, cuman bedanya I per 100 kali N. Kalau desil tadi I per 10 kali N. Nah, di sini kelas persentilnya saya ambil 50. 50 per 100 dikali 50 sampai hasilnya 30. Nah, persentil 50 ini berada di kelas 70 sampai dengan 74. Sama kayak tadi, tepi batas bawahnya ada, frekuensinya juga ada, panjang kelasnya juga ada, frekuensi kumulatifnya juga ada. Nah, masuk ke rumus persentil ini sama kayak desil tadi rumusnya, cuman bedanya 50 per 100 kali N. Nah, di sini saya dapatkan angkanya 69,5 plus 5 dikali 30 kurang 28 per 7. Jadi dapatlah hasilnya 1,42. Jadi setelah saya tambahkan 69,5 ditambah 1,42 hasilnya 70,92. Nah, di sini ada penyebaran data, yaitu pertama ada jangkauan. Sama kayak tadi, ada tabel, ada nilai tengah juga, ada frekuensi, ada kelas. Nah, di sini rumus jangkauan itu adalah X maksimal dikurang X minimal, atau nilai tengah tertinggi dikurang nilai tengah terendah. Dimana hasilnya 82. Di sini nilai tengah yang tertingginya itu ada 82 dan nilai yang terkecil dan nilai tengah yang terkecilnya itu ada 57. Jadi 82 kurang 57 sama dengan 25. Lanjut. Di sini ada jangkauan kuartil dan simpangan kuartil. Yang dimana jangkauan kuartil itu adalah rumusnya H sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan tadi kan Q3-nya atau kuartil atasnya telah kita dapatkan hasilnya 71,28 dan Q1 itu atau kuartil bawah kita dapatkan hasilnya 55,75. Nah, jadi tinggal kita kurangkan saja 71,8 dikurang 55,75 hasilnya 15,53. Lanjut, ada simpangan kuartil dengan rumus QD sama dengan H per 2. Jadi tadi H-nya telah kita dapatkan yaitu 15,53 ini. Nah, tinggal kita bagikan dengan 2. 15,53 per 2 hasilnya 7,76. Nah, lanjut. Di sini ada simpangan rata-rata. Tadi X itu adalah nilai mean atau nilai rata-rata. Nah, jadi tadi nilai rata-rata kita adalah 68,4. Di sini ada tabel juga. Di sini ada tabel. Cuman yang membedakannya di sini ada XI dikurang X atau nilai tengah dikurang nilai rata-rata. Dan di sini ada frekuensi dikali XI dikurang X. Nah, lanjut. Di sini 68,4 dikurangi 57 hasilnya 11,4. 68,4 dikurang 62 hasilnya 6,4 dan begitu seterusnya. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, untuk F ini yaitu frekuensi dikali nilai yang kita cari tadi yaitu 10 dikali 11,4 hasilnya 114. 10 kali 6,4 hasilnya 64. 8 dikali 1,4 hasilnya 11,2. 7 dikali 7 dikali 3,6 hasilnya 25,2. 8 dikali 8,6 hasilnya 68,8. 7 dikali 13,6 hasilnya 95,2. Nah, setelah ditotalkan hasilnya 378,4. Nah, masuk ke rumusnya yaitu simpangan rata-rata sama dengan sigma F ini dibagi sigma frekuensi. Jadi dapatlah 378,4 per 50. Jadi hasilnya 7,56.
Lanjut. Di sini ada simpangan baku sama kayak tadi, cuman di sini ada XI kurang X-nya dikuadratkan dan F XI F dikali XI kurang X kuadrat. Nah, sama kayak tadi. Jadi nilai yang telah kita cari tadi dikuadratkan. Jadi 11,4 tadi kita kuadratkan, dapatlah hasilnya 121,88, dan nilai yang selanjutnya dikuadratkan dapatlah 40,96. Begitu selanjutnya. Nah, untuk F ini sama kayak tadi juga. Jadi 10 dikali 121,88 hasilnya 1218,8. 10 kali 40,96 hasilnya 409,6, dan begitu seterusnya. Jadi setelah dikalikan dapatlah hasilnya 3621,2. Nah, untuk rumus simpangan rata-rata atau untuk rumus simpangan baku itu akar sigma Fi dikali Xi kurang 2 per Xi kurang 2 kuadrat. Nah, di sini dapatlah tadi sigma Fi-nya, sigma F Xi kurang X, dapatlah hasilnya 3621,2. Jadi akar dari 3621,2 hasilnya 60,17. Lanjut. Di sini ada ragam, koefisien variasi, dan angka baku. Nah, rumus ragam itu adalah S kuadrat, yang dimana S tadi telah kita dapatkan 60,17, tinggal kita kuadratkan saja, dapatlah hasilnya 3620,42. Dan koefisien variasi atau KV itu rumusnya X per S dikali 100%, yaitu 68 tadi. Rumus X ini adalah nilai rata-rata tadi per 60,17. S itu tadi adalah nilai simpangan baku. Nah, dikali 100% hasilnya 113,67%. 113,67%. Lanjut, di sini ada angka baku atau Z. Z itu sama dengan XI dikurang X per S, yaitu hasilnya tadi XI itu tadi adalah nilai tengah atau ya nilai tengah tadi. Jadi ini XI ini adalah nilai tengah didapatkan 417. Ini X ini adalah 68,4, dan S ini adalah yang kita cari tadi, yaitu simpangan baku. Dapat hasilnya 60,17. Lanjut. Nah, di sini ada langkah, pagar dalam, dan pagar luar. Langkah itu dilambangkan dengan L, yaitu rumusnya L sama dengan 3/2 dikali Q3 kurang Q1. Tadi 3/2, jadi 3/2 dikali 71,8 dikurang 55,75. Dapatlah hasilnya 15,53. Jadi hasil akhirnya yaitu sama dengan 23,29. Lanjut ke pagar dalam atau PD. PD pagar dalam sama dengan Q3 atau kuartil atas ditambah L. Yang dimana L-nya tadi telah kita dapatkan 23,29, jadi tinggal kita tambahkan saja 71,28 ditambah 23,29 hasilnya 94,57. Untuk pagar luar dengan rumus PL sama dengan Q1 kurang L, yaitu 55,75 tadi, ini kuartil bawah atau Q1-nya. L-nya tadi dapatkan hasilnya 23,29. Jadi jika kita kurangkan saja 55,75 dikurang 23,29 hasilnya 32,46. Ya, mungkin ini ada sedikit kata-kata motivasi bagi kita semua, bagi teman-teman yang menonton. Jadi di sini ada kata motivasi, yaitu si rajin berkata, sukses memang hak semua orang, tapi tidak untuk orang malas. Tapi tidak untuk orang yang malas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.